Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita ada lagi di Renungan 79. Dan pada saat ini kita akan sama-sama salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Biar kiranya ini terus kita imani, dan saya percaya ini terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sementara diubahkan oleh Tuhan, dan kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-18. Amsal 19 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, "Didiklah anakmu sejak masa kecilnya, sementara ada harapan. Kalau tidak, engkau akan merusak hidupnya." Pada saat ini renungan saya beri judul Hajaran Kasih. Bapak Ibu Saudara, hajaran di sini bukan dimaksud pukulan atau kekerasan fisik, tetapi lebih kepada hajaran didikan untuk membentuk karakter kita, membentuk karakter seorang anak menjadi seperti karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, hajaran dikatakan, "Hajarlah anakmu selama ada harapan." Di dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan, "Didiklah anakmu sejak masa kecilnya, sementara ada harapan." Seperti kita menanam sebuah tanaman ya. Kita mau tanaman itu bertumbuh ke arah mana? Tanaman itu dia ketika dia bertumbuh, dia akan ada cabang-cabangnya. Kadang kita mau membentuk tanaman ini, ada tanaman-tanaman hias, kita bisa membentuk tanaman itu, kita ingin tanaman itu berbentuk seperti apa, atau kita ingin cabangnya untuk tetap dibentuk sesuai keinginan kita harus bentuk tanaman itu dalam keadaan dia masih muda, dalam keadaan tanaman itu belum terlalu besar. Kenapa? Karena jika dia sudah menjadi tanaman yang besar, dia sudah menjadi tanaman yang tua, bisa dikatakan seperti itu, cabangnya itu akan susah untuk dibentuk, cabangnya itu menjadi keras dan mudah patah. Nah, demikian kehidupan kita manusia. Anak-anak itu dikatakan oleh firman Tuhan harus dihajar, harus dididik pada usia muda. Mengapa? Selagi ada kesempatan dikatakan untuk membentuk hidup kita, untuk membentuk hidup mereka menjadi baik. Dalam artian masa muda itu, masa kanak-kanak itu masih bisa diarahkan, masih bisa diatur sesuai dengan bagaimana orang tua menginginkan anak ini bertumbuh. Mengapa anak-anak itu harus dididik? Mengapa kita sebagai seorang anak itu harus dididik? Di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Didikan itu berupa sebuah bekal bagi kehidupan kita manusia. Didikan itu membentuk seorang anak menjadi pribadi yang bijak, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tugas orang tua adalah menegur, mendidik, dan menghajar. Firman Tuhan katakan, ketika anak itu salah, ketika apa yang dia lakukan itu mungkin tidak benar, tugas orang tua adalah menegur seorang anak. Kemudian diberi arahan, diberi didikan. Dan ketika anak itu tidak mau mendengar, firman Tuhan katakan hajar dia. Tetapi kadang-kadang sebagai orang tua mungkin bapak ibu tidak sampai hati untuk menghajar, untuk memukul anak-anak. Tetapi ini yang firman Tuhan katakan. Pengamsal memberi contoh bagaimana jika anak-anak itu tidak diberi didikan. Jika anak-anak itu diberi didikan, ada hal-hal yang akan terjadi, ada konsekuensinya. Yang pertama, yaitu akan menjadi malas. Di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-24, kita maju sedikit.
Di ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Kenapa anak-anak harus dididik? Agar anak-anak itu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Agar anak-anak itu punya kekuatan untuk dia bisa melakukan hal-hal, tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Ini adalah yang diarahkan oleh firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan, Tuhan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari dengarlah didikan. Tidak ada yang salah dengan didikan. Dan pengamsal memberi kita contoh bahwa kenapa anak-anak itu harus dididik, agar mereka tidak menjadi anak-anak yang pemalas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha untuk mencari makanan mereka sendiri, tidak menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Karena itu mengapa orang tua diajak untuk jangan terlalu memanjakan anak-anaknya. Harus diberi arahan, harus diberi teguran, didikan. Yang kedua, mengapa perlu didikan? Agar tidak mempunyai karakter yang buruk. Amsal 19 ayatnya yang ke-26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Kenapa harus ada didikan? Agar anak-anak itu tidak menjadi pribadi-pribadi yang buruk, tidak memiliki karakter yang buruk. Ketika salah harus ditegur. Jangan menjadi anak-anak yang suka membantah orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang suka membangkang kepada orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang apa maunya harus dituruti. Ya, kadang-kadang orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Apapun yang dia minta, orang tua mengikuti. Tetapi firman Tuhan bilang, didiklah anak-anakmu agar mereka tidak memburukkan, agar mereka tidak memalukan diri mereka, agar mereka mempunyai karakter yang baik, karakter yang serupa dengan Kristus. Yang ketiga, agar anak-anak itu tidak menyimpang. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-27, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Didikan itu membuat anak-anak tidak menyimpang dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang seperti dunia lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat karakter mereka rusak, karakter mereka bobrok. Didiklah anak-anakmu agar tidak menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu firman Tuhan katakan kepada orang tua, hajarlah anakmu, dan kepada anak-anak dengarkanlah didikan. Kalaupun mengharuskan untuk dihajar atau dipukul, maka lakukanlah demikian. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan engkau menginginkan kematiannya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya janganlah di dalam kita mendidik anak atau kita menghukum seorang anak itu melampaui batas. Meski firman Tuhan katakan pukul, hajar, tetapi firman Tuhan bilang jangan menginginkan kematiannya. Jangan menghukum melampaui batas. Amsal 23 ayat yang ke-14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Memukul dengan rotan. Mungkin kita harus tega untuk memukul. Bapak Ibu harus tega untuk memukul anaknya. Tetapi firman Tuhan katakan, engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Apa itu dunia orang mati? Yaitu neraka, api neraka. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan, mereka akan menjadi pemalas, mereka akan mempunyai karakter yang buruk, mereka akan hidup menyimpang. Karena itu ketika anak-anak tidak mau mendengarkan didikan, firman Tuhan katakan hajar mereka.
tetapi jangan melampaui batas. Ketika orang tua mendidik anaknya, maka orang tua menyelamatkan nyawa mereka. Amsal 19 ayat yang ke-18 bagian B, ayat pokok kita tadi dikatakan, jangan menginginkan kehancurannya. Di dalam terjemahan lain ya, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan juga, ketika kita tidak mendidik anak-anak kita, itu akan merusak kehidupan mereka. Tidak selamanya, saudara, tidak selamanya kasih itu berbentuk belayan. Kadang-kadang kasih itu berupa hajaran untuk kita bisa melihat kasih itu, untuk kita bisa lebih menghargai kasih itu. Anak muda, mari kita belajar untuk menerima didikan. Jangan menjadi keras kepala, belajar untuk melihat kasih orang tuamu. Tidak semua orang dapat melihat kasih, hanya orang-orang yang merespon kasih itu dengan benar yang dapat melihat kasih yang sebenarnya. Demikian di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 mengatakan kasih Tuhan itu adalah kasih yang menghajar, yang menyesah. Orang yang diakuinya sebagai anak dihajar, disesah oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tujuannya agar kita menjadi anak-anak Kristus, agar kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dapat menghadapi setiap proses, setiap masalah di dalam kehidupan kita. Kapan dan di mana kita bisa terima hajaran dan didikan Tuhan? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita akan temukan didikan Tuhan, hajaran Tuhan itu lewat kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang tua, ada tugas yang paling utama yang harus dilakukan, yaitu membimbing anak-anaknya kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan mendatangkan kehidupan yang kekal. Demikian dengan anak-anak, hajaran itu bagi kita untuk membentuk kehidupan kita. Didikan itu untuk membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Orang-orang yang mendengarkan didikan, dia mempunyai hidup. Hajaran kasih itu membawa kita kepada kehidupan. Puji Tuhan, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-18. Amsal 19 ayatnya ke-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saudari yang dengan setia mengikuti renungan 79. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan renungan 79. Siapapun Anda yang menyaksikan renungan ini, mari dengan iman kita mau sama-sama berdoa. Tuhan itu memberi kekuatan bagi pribadi-pribadi yang lemah. Apapun yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk angkat tangan dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, Engkau beri kesehatan, kekuatan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan adalah sumber jawaban, Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang memberkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik.
Biarlah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Engkau, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Engkaulah yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.